Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Asniar Saputri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya kelas C semester 3. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi dari konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, langsung saja pengertian dari produksi. Nah, pengertian produksi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu produksi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nah, maksudnya dalam arti sempit ini produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Nah, sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Nah, suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian nilai barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Nah, yang dimaksud dengan barang atau jasa mempunyai nilai objektif adalah kesanggupan barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Contohnya seperti sepiring nasi dapat memenuhi kebutuhan manusia akan makanan. Nah, sedangkan nilai subjektif artinya yang diberikan seseorang kepada suatu barang tertentu untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, adapun tindakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kegiatan untuk menciptakan baru. Contohnya seperti kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan dengan cara mengubah bentuk sehingga barang tersebut meningkatkan kegunaannya. Misalnya seperti kayu diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang memerlukan sehingga barang tersebut kegunaannya meningkat. Contohnya seperti pasir di sungai dipindahkan ke kota ke tempat pembangunan. Nah, kemudian yang keempat, mengatur waktu penggunaan suatu barang. Misalnya pada waktu panen harga murah, kemudian disimpan dalam gudang, dan pada saat musim penceklik padi tersebut dijual. Nah, kemudian yang kelima, kegiatan memindahkan hak milik sehingga kegunaannya meningkat. Contohnya seperti pedagang. Sebuah cangkul dan sabit yang masih dimiliki oleh toko kegunaannya kurang. Nah, setelah dibeli dan menjadi milik petani, maka kegunaannya semakin meningkat. Nah, kemudian yang keenam, kegiatan menyediakan jasa. Contohnya seperti tindakan yang dilakukan seorang dokter ketika dia merawat pasien itu, seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya, kegiatan bengkelan, persewaan perkakas, perbankan, asuransi, serta lain sebagainya. Nah, kemudian adapun faktor-faktor dari produksi, yaitu barang dan jasa yang kita gunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, sebagian besar harus kita produksi. Nah, untuk memproduksi barang tersebut dan jasa diperlukan faktor-faktor. Nah, adapun faktor-faktor yang pertama yaitu faktor dari sumber daya alam atau natural resources. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, contohnya seperti contoh dari sumber daya alam itu seperti berupa tanah, pasir, hewan, bahan-bahan tambang, dan sebagainya.
Nah, sumber daya alam dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu kekayaan alam yang dapat diremajakan atau diusahakan kembali. Contohnya seperti hutan yang dapat diremajakan kembali melalui reboisasi. Nah, hewan dapat dikembangkan sehingga jumlahnya memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu kekayaan alam yang tidak dapat diremajakan atau diusahakan kembali. Maksudnya apabila sumber daya alam tadi sudah habis, maka tidak dapat kita usahakan kembali, sehingga pemakaiannya harus kita perhitungkan benar-benar dengan tetap menjaga kebutuhan di masa yang akan datang dan tidak merugikan ke generasi yang akan datang. Nah, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, besi, dan sebagainya. Nah, kemudian bagian selanjutnya sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia baik yang berupa jasmani maupun rohani yang kita gunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Nah, sumber daya manusia ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Nah, di lain pihak, tenaga kerja dapat juga kita bedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, selanjutnya sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini dia merupakan segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya seperti adalah uang, tanah, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Nah, modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik atau calon pemilik. Nah, modal masyarakat adalah modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti modal untuk membangun jembatan, jalan raya, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian keterampilan pengusaha atau skill. Nah, pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, yang mengambil inisiatif dan yang mengambil juga keputusan serta dia berani bertanggung jawab atas segala risiko yang akan ada. Nah, tugas pengusaha ini adalah semua dia yang mengatur dan menentukan cara mengkombinasikan berbagai faktor produksi yang untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk memperluas produksi kita dapat melakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu ekstensifikasi. Nah, yang dimaksud dengan ekstensifikasi ini adalah meningkatkan produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor produksi yang kita gunakan. Kemudian intensifikasi. Nah, yang dimaksud dengan intensifikasi ini adalah dia meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan produktivitasnya tanpa menambah faktor produksi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi. Maksudnya dia ini usahanya meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis hasil produksi. Contohnya seperti barang-barang yang dihasilkan ditambah jenis atau mutunya sehingga dia akan meningkatkan hasil produksinya. Nah, kemudian di sini distribusi. Nah, pengertian dari distribusi itu sendiri adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Maksudnya adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang jasa. Jadi maksudnya produsen adalah mereka yang menghasilkan barang, sedangkan konsumen dia yang memakai barang atau yang menggunakan. Nah, kemudian fungsi dari distribusi.
Nah, sebagian besar barang-barang yang dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen, dia memerlukan proses yang sangat panjang. Nah, tempat tinggal konsumen tidak selalu berada dalam suatu wilayah dengan produsen. Tempat tinggal konsumen tidak sama, akan tetapi terpisah-pisah. Baik, tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Nah, dengan demikian, fungsi distribusi itu yang pertama, menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, kemudian membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Nah, kemudian saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini menurut Vernon dan Jackson 1994, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra 2003, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bentuk intensif, jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Kemudian bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Nah, kemudian yang ketiga bentuk eksklusifnya, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produknya. Nah, kemudian saluran distribusi yang sekarang kita jumpai, dia dibagi lagi menjadi 2, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Maksud dari saluran langsung itu dia maksudnya dari produsen ke konsumen. Biasanya hanya sedikit barang yang dipasarkan secara langsung. Contohnya seperti seorang petani menjual berasnya kepada konsumen dengan cara dibawa sendiri ke pasar. Nah, kemudian sedangkan saluran tidak langsung, dia contohnya seperti konsumen dan contohnya seperti yang dibagi menjadi 2, yaitu produsen ke pengecer ke konsumen dan dari produsen ke grosir ke pengecer ke konsumen. Nah, kemudian di sini ada yang dimaksud dengan lembaga-lembaga distribusi. Nah, lembaga-lembaga distribusi ini dia sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena melalui lembaga distribusi ini barang-barang produksi dari produsen dapat dijual ke konsumen. Nah, adapun lembaga-lembaga distribusi itu diantaranya yang pertama grosir. Nah, yang dimaksud grosir ini adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali, terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Kemudian yang kedua agen, di mana agen ini dia adalah pedagang perantaranya yang dia tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Nah, sedangkan pedagang atau eceran dia adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir, kemudian ia menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, adapun alat-alat distribusi di sini yaitu yang pertama alat pengangkut. Nah, alat pengangkutnya itu dia berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, alat pengangkut ini guna untuk memperlancar distribusi sehingga barang-barang tersebut dapat sampai ke konsumen tepat pada waktunya. Nah, kemudian alat penyimpangan atau gudang. Nah, gudang ini sangat penting untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum sempat tersalurkan. Nah, kemudian alat promosi. Nah, alat promosi ini maksudnya dia sangat penting juga dalam perdagangan. Karena kenapa? Karena perdagangan yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barangnya kepada masyarakat umum. Nah, dengan melalui promosi ini diharapkan masyarakat umum sebagai konsumen bagaimana cara kita membuat masyarakat itu tertarik sehingga konsumen ada minat untuk membelinya.
Nah, kemudian di sini konsumsi. Nah, yang dimaksud dengan konsumsi itu adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia itu memerlukan konsumsi baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Nah, secara garis besar barang konsumsi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian, sehingga setelah kita gunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Contohnya seperti makanan, minuman, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Contohnya dia seperti meja, kursi, pakaian, sepatu, lemari, radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari orang melakukan konsumsi. Nah, faktor yang pertama yaitu tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Maksudnya apabila barang yang tersedia jumlahnya sedikit, maka mereka akan berusaha mengurangi konsumsi. Nah, kemudian harga barang. Nah, maksudnya dia tinggi rendahnya barang konsumsi akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi seseorang. Contohnya seperti jika harga barang konsumsi tinggi, maka konsumsi yang akan berkurang, dan sebaliknya juga jika harga barang rendah, maka konsumsi mereka akan terus bertambah. Nah, kemudian penghasilan atau pendapatan. Nah, maksud dari penghasilan atau pendapatan ini dia tinggi rendahnya suatu pendapatan penghasilan seseorang akan mempengaruhi banyak sedikitnya banyak sedikitnya konsumsi. Nah, contohnya jika seseorang memiliki penghasilan tinggi, artinya orang tersebut itu memiliki daya beli yang banyak, sehingga mereka mampu membeli barang dalam jumlah yang banyak juga, sehingga konsumsi juga semakin banyak. Kemudian di sini contoh skala kebutuhan untuk seseorang sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pertama itu ya makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, sosial, hiburan serta menabung dan lain-lain. Nah, di sini juga ada nilai suatu barang. Nah, nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Nah, maka dari itu nilai suatu barang dibedakan menjadi dua. Yang pertama nilai tukar, di mana nilai tukar ini adalah kemampuan yang suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Nah, nilai tukar ini dapat dibagi menjadi nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif, di mana nilai tukar objektif adalah kemampuan suatu barang. Nah, sedangkan nilai tukar subjektif adalah yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang, dan setiap orang dapat berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan arti yang diberikan oleh setiap orang berbeda, mengakibatkan nilai barang yang bersangkutan menjadi berbeda pula. Contohnya seperti seseorang menganggap bahwa handphone itu sangat berarti, sehingga memiliki nilai yang tinggi. Nah, sehingga juga tidak boleh jika hanya ditukar sebuah radio. Nah, kemudian di sini nilai pakai, di mana nilai pakai itu adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nilai tukar dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nah, di mana nilai pakai objektif adalah dia kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti listrik memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk penerangan. Nah, sedangkan nilai pakai subjektif yaitu contohnya seperti seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti cangkul bagi seorang petani
cangkul itu merupakan barang yang sangat penting. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya mengenai konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.